Halo semuanya, selamat datang di channel Kepoin Data. Oke, kali ini kita akan belajar tentang derivatif multiple input. Nah, kemarin kita udah belajar tentang single input ya. Sekarang kita akan belajar mulai dari forward multiple input. Itu seperti apa ya? Nah, kita bisa lihat dari rumusnya. X, Y yang artinya adalah input 1 dan juga input 2. Di sini ada sigma X plus Y. Itu adalah rumus dasarnya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari diagram, ini adalah input 1, input 2. Nanti akan di sigma ya, atau activation, lalu mendapatkan suatu output. Ini di alpha, terus mendapatkan suatu output, lalu kita sigma, terus outputnya dalam bentuk S. Ini adalah gambaran simpel dari diagram multiple ya. Sekarang code-nya seperti apa sih? Kita bisa lihat di sini multiple input, yaitu X. Lagi-lagi kita handle ya, karena di blotting itu kan kita menggunakan matrix ya, kayak gitu. Plus sigma atau kayak activation lah ya, kalau misalnya teman-teman biasa dengar itu. Lalu sini kita akan menyamakan antara X dan juga Y. Lalu kita jumlahkan tuh X plus Y, maka kita dapatkan sigmanya dari hasil penjumlahan ini berapa, kayak gitu. Sigma itu ada apa aja, ada sigmoid, terus relu, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan coba untuk memasukkan ini data input 1, data input 2. Kita lihat hasilnya ketika kita menggunakan sigmoid ya. Ini udah kita definisikan di video sebelumnya. Kita lihat hasilnya ternyata seperti ini ya. Kita sudah merubah hasil dari penjumlahan ini menjadi sebuah turunan forward ya. Hasil calculate dari multiple input. Nah, itu tadi forward. Bagaimana dengan backward? Kita lihat di sini ya. Backward adalah dari input kedua input ini kita masukkan menjadi alpha. Kemudian kita lihat di sini ada namanya turunan ya. Turunan alpha diturunkan dengan turunan parsial diturunkan dengan turunan x ya. Itu x, y. Itu dua input ya. Kemudian kalau misalnya itu alpha, terus ini ada sigma ya. Kita balik lagi ke sini. Ini sama ya, alpha sigma. Alpha sigma. Bedanya apa? Bedanya di sini tuh ada namanya turunannya atau gradient gitu. Untuk mendapatkan suatu backward. Nah, rumusnya seperti apa? Kita bisa lihat di sini. Sini ada F diturunkan terhadap X. Terus kita lihat di sini sigma turunan X, alpha terus X, Y dikali alpha hilang ya, karena udah diturunkan ya. Kita menurunkan menggunakan alpha ini. Hasilnya dari X, Y. Kemudian kita buat penjumlahan tuh. Kita jumlahkan antara X dan Y. Itu kalau misal sigma, kalau alpha-nya kita masukkan inputnya aja ya, X dengan Y. Kayak gitu. Itu adalah rumus dari backward. Oke, sekarang penerapan code-nya seperti apa? Kita bisa lihat di sini ya. Untuk forward kita udah buat tadi ya. Cuman kita belum melakukan derivatif. Itu kalau forward 2 kan tanpa derivatif. Sekarang kita menggunakan derivatif. Yaitu ini udah ada di code yang 41. Teman-teman tonton aja yang 41-nya. Nah, ini adalah sigma, A. Penjumlahan ini adalah dari sini. Terus kita mendefinisikan di bagian X dan Y atau input 1 dan juga input 2 yaitu 1. Kayak gitu. Nah, kemudian kita akan mengalihkan masing-masing input dengan hasil turunannya ya. Turunan penjumlahan dari forward pass. Kayak gitu. Simple ya. Oke, sekarang kita akan coba hasilnya. Nah, sebenarnya ternyata hasilnya ada berbeda-beda ya. Bukan berbeda sih. Sebenarnya kita bisa lihat ya, karena kita mencari backward, yaitu turunan X sama A ya. Itu ada A ini adalah turunan, ini turunan. X adalah input, ini inputnya. Nah, hasilnya bisa lihat ya, berbeda-beda inputnya. Seperti itu. Ini kalau misalnya terpisah, terus gimana caranya kita untuk menggabungkan kedua hal ini? Atau kita menggunakan namanya matrix multiplication ya. Nah, multiplication itu seperti apa? Kita lihat ya. Sini ada rate intermediate quantities. Jadi flow-nya adalah di sini ada beberapa M atau beberapa blok gitu. Nah, setiap blok itu ada 1, 2, 3. Nah, ini akan dikalikan atau dijumlahkan menjadi suatu input baru. Kemudian nanti input baru ini dari kedua hal ini
Nah, ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini kayak intuisinya dari bias dan juga weights ya. Cuman kita belum sampai situ. Kita fundamental dulu ya ke deep learning-nya. Lalu ini adalah jumlah, kita jumlahkan, hasilnya seperti apa, kita dapatkan output. Sesimpel itu ya untuk menghitung dari matrix multiplication. Nah, sekarang code-nya seperti apa? Kita lihat di sini ya. X and array, lagi-lagi kita menggunakan and array karena kita membutuhkan suatu matrix ya kalau deep learning. Kita ingin menyamakan apakah shape-nya pada X dan Y itu sama. Kalau misalnya beda, kita akan membuat sebuah format untuk menampilkannya. Nah, kalau misalnya udah oke, kita akan melakukan NP dot ya, atau perkalian matrix. Ini perkalian matrix guys, dari X dan juga Y, kayak gitu. Nah, kita coba testing. Kalau misalnya seperti ini kan belum ada derivatif ya, kita hanya melakukan forward pass biasa ya. Forward pass biasa tanpa derivatif, kita nggak ada backward. Kita lihat hasilnya, ternyata udah ketemu ya hasilnya. Kita udah melakukan perkalian matrix dari X dan juga Y, kayak gitu. Sekarang kita coba menambahkan backward pass. Backward pass itu seperti apa ya? Kita lihat rumusnya seperti ini ya. Di sini ada derivatif partial dari V diturunkan dengan X sama dengan X1, X2, X3. Nah, kita sesuai dengan ini ya. Kita sesuai dengan ini. Kemudian kita akan coba di different, dimana hasil dari ini itu menjadi W1, W2, W3. Kayak gitu. Itu logikanya. Terus threshold dari X itu seperti apa? Kalau X, ingat ya, W sama X. Kita balik lagi ke sini, W sama X ya. Ini tadi kita udah dapat W ya. W masing-masing 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan threshold dari X itu seperti apa? Nanti kita itu akan melakukan transpose pada W kita. Kayak gitu. Terus kalau W itu seperti apa? Ini kan di apa ya? Partial derivatif V diturunkan dengan X. Partial derivatif V diturunkan dengan W. Kalau yang ini itu kita bikin X1, X2, X3 sama dengan X transpose kayak gitu. Kalau misal yang X ini berarti W, kita nggak bikin kayak vertikal horizontal gitu. Nah, tapi nanti di transpose. Ini bedanya. Ini seperti ini seperti ini kayak gitu. Oke, sekarang intuisinya seperti apa? Kita lihat ya. Dimana di sini adalah inputnya W. Nah, kita akan melakukan transpose pada 1,0. Gitu. Nanti outputnya itu seperti apa? Ini kayak pengubahan suatu apa ya? Suatu peletakan gitu. Jadi yang artinya awalnya itu seperti ini, kita ingin membuat sebuah apa? Sebuah matrix seperti ini ya. Ini 1, ini 0 kayak gitu. Oke. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan pada function yaitu matmo backward first. Lalu di sini backward pass, dnx dan lain-lain. Nah, ini sesuai dengan ini ya. Dan outputnya nanti seperti apa, kita bisa lihat di sini. Nah, outputnya seperti ini ya, untuk X, Y. Oke, ini adalah backward pass. Yaitu kita harus mentranspose. Jadi ini belum ada derivatif ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sekarang, gimana cara menggunakan derivatif? Kan kita kan mendapatkan multiple matrix in forward pass. Nah, kita menggunakan formula seperti ini ya. Dimana di sini ada sigma Vxy. Nah, kita kali aja X1 kali V1 lalala. Ini sebenarnya dari mana sih? Kita balik lagi ke konsep yang di sini. Nah, ini ya, dikali dijumlah kali jumlah. Kayak gitu, guys. Oke, kita lanjut lagi untuk penerapan di codingannya, yaitu matrix forward extra. Kita di sini ada X, Y, dan juga sigma to activation. Terus kita bikin pengecekan atau validasi, terus kita kali matrix, kemudian kita feeding the output of the matrix multiplication through the sigma. Jadi kita feedingnya menggunakan sigma ya. Sigma-nya tadi menggunakan sigmoid. Lalu kita mendapatkan S. Oke, S. Ingat, S itu yang mana? Nah, X ini dari sini ya. Kita kan udah perkalian, outputnya seperti ini. Lalu kita coba menggunakan alpha, kita melakukan ini ya, sigmoid tadi. Jadi kita mendapatkan N. Atau simbolnya kayak gini. Nah, ini ya. Udah sigma, terus outputnya sebenarnya di S gitu. Oke. Lalu selanjutnya gimana? Coba kita breakdown lagi ya. Di sini ada udah ya, kita coba calculate. Nah, jadi kita memasukkan X dan juga Y, lalu sigmoid udah. Oke.
kita udah dapatkan hasil dari perkalian antara X dan Y, kayak gitu. Oke, itu dari forward ya. Ini output dari forward. Nah, what if kalau misalnya kita menggunakan backward pass? Backward pass itu seperti apa? Kita mirip ya dengan tadi, tapi kita menggunakan dasar dari turunan parsial dari sigma dan juga X. Nah, hasilnya nanti kita kalikan dengan W kali transpose. Ingat ya, W kali transpose itu apa? Itu adalah backward pass. Kayak gitu. Nah, oke, kita ini sama aja. Terus kita calculate dari backwardnya menggunakan derivatif ya, untuk mencari lekukannya. Ingat ya, tadi kan kemarin tuh ada rumusnya slope. Nah, teman-teman balik lagi ke video sebelumnya kalau lupa ya. Nah, di sini ada NP transpose. Ini adalah rumus dari backward ya. Lalu kita akan kali silang nih antara derivatif dengan hasil transpose-nya, kayak gitu. Dan hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini ya. Ketika kita mendapatkan suatu S. Nice. Jadi gitu ya teman-teman, untuk mencari general fundamental. Jadi suatu deep learning itu kita berdasar dari general. Di situ ada kayak lekukan aja, terus ada forward backward kayak gitu. Ada turunan, udah sesimpel itu simbolnya. Oke, itu aja teman-teman dari aku. Thank you yang udah nonton sampai akhir. See you untuk next video. Oke?